Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga air atau bisa disebut dengan PLTA. Perkenalkan, nama saya Rani Nugraha dengan NIM 22111616052. Perkenalkan, nama saya Ricky Indrayanto dengan NIM 22111616061. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin dengan NIM 22111616069. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Werudin, NIM 2211161049. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pertama akan menjelaskan tentang sejarah PLTA. Bendungan awalnya dimanfaatkan sebagai sumber air minum, pengairan, pertanian, dan pengendali banjir saat musim hujan. Tenaga yang dihasilkan oleh aliran air pun telah dimanfaatkan oleh manusia sejak lama untuk meringankan beban kerja manusia seperti yang dilakukan bangsa Yunani sejak 2000 tahun yang lalu dengan menciptakan roda air guna mengelilingi gandum menjadi tepung. Setelah listrik sebagai sumber energi ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1821, maka dimulailah perkembangan pemanfaatan energi air menjadi listrik secara meluas. Diawali oleh sebuah perusahaan Appleton Edison Light Company yang memanfaatkan listrik yang dihasilkan dari bendungan Sungai Fox di Appleton, Wisconsin pada tanggal 30 September 1882. Dan saat itulah dalam sejarah dikenal pertama kalinya sebuah pembangkit listrik tenaga air. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, teknologi PLTA memang banyak didominasi di negara Amerika Serikat yang hingga tahun 1889 saja sudah membangun 200 unit PLTA. Kemudian selanjutnya adalah definisi PLTA. Pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berupa air. Salah satu keunggulan dari pembangkit ini adalah respon yang cepat sehingga sangat sesuai untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Selain kapasitas daya keluaran yang paling besar di antara energi terbarukan lainnya, pembangkit listrik tenaga air ini juga telah ada sejak dahulu kala. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai pembangkit listrik tenaga air serta beberapa potensi energi yang masih belum digunakan. Potensi di Indonesia. Indonesia mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sebanyak 70.000 MW. Potensi ini dimanfaatkan sekitar 6% atau 3.529 MW atau 14,2% dari jumlah energi pembangkit PT PLN. Peluang pembangunan PLTA di Indonesia katanya masih besar, apalagi Indonesia masih dilanda kesulitan bahan bakar minyak atau BBM. Pemanfaatan sumber daya air sebagai salah satu sumber energi primer yang terbarukan bisa disinergikan dengan pemanfaatan air untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis PLTA. Berdasarkan tinggi terjun PLTA, yang pertama PLTA jenis terusan air atau waterway adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan gradien yang agak kecil. Tenaga listrik dibandingkan dengan cara pemanfaatan tinggi terjun dan kemiringan sungai. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Nah, selanjutnya itu ada PLTA jenis DAM atau bendungan. Nah, itu adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai. Pembuatan bendungan ini dimaksud untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu sebagai guna pembangkit energi potensial. Yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. Bisa dilihat di gambar dari atas itu akan turun ke bawah atau memutar turbin tersebut. Lanjut, ada cara kerja PLTA. Nah, bisa dilihat dari gambar juga ya. Cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah dengan mengubah energi air menjadi energi listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalamnya si lubang tersebut, maka akan semakin besar debit air yang akan turun
dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Bisa dilihat di gambar juga ya, dari waduk, terus di bendung. Setelah di bendung itu ada pipa besar tergantung dari PLTA itu sendiri, dan kemudian akan memutar turbin. Itu di dalam turbin itu ada generator dan gardu listrik. Nah, air tersebut akan keluar dari turbin tersebut. Nah, akan di transformator lalu ke jalur transmisi. Selanjutnya ada generator. Kemudian listrik yang telah dikonversi tadi dari generator akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Kabel tersebut kemudian dibentangkan dan ditahan oleh substet dan akan dibagi ke daerah untuk kemudian diteruskan ke rumah penduduk. Air yang telah melewati turbin akan diteruskan ke sungai untuk dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai sumber kehidupan dan untuk menjadi objek wisata. Nah, di dalam generator itu ada, bisa dilihat dari gambar ya, itu ada stator, kemudian di dalamnya ada rotor untuk berputaran. Terus ada turbin generator shaft, itu ada turbin, water flow, air yang masuk ya. Terus wastegate dan turbin blades atau kipasnya. Selanjutnya ada beberapa PLTA yang sudah ada. Nah, PLTA yang sudah ada itu ada Tucurui. Nah, bergerak ke arah selatan dari PLTA Grand Coal dan dam penghasil listrik terbesar keempat di dunia yang terletak di Brazil. PLTA Turucui, dam beton ini membentang di Sungai Tocantins dengan panjang total 12 km dan tinggi 78 meter. Pembangunan dam yang dimulai sejak tahun 1975 dan selesai pada tahun 2010 ini menghabiskan dana tak kurang dari 64 triliun. Harga selangit ini terbayarkan dengan performa PLTA Turucui ini yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 8.370 MW. Terus terdapat 14 unit pembangkit dengan kapasitas maksimal 330 MW. Pada tahap pembangunan pertama Tucurui, sedangkan tahap kedua menghasilkan 11 pembangkit baru dengan kapasitas itu sekitar 370 MW di setiap unit-unit ya. Dan Tucurui juga tercatat sebagai PLTA raksasa pertama yang dibuat di daerah hutan Amazon. Dengan sistem kontrol gate yang canggih, 110.000 meter kubik air bisa dialirkan per detiknya untuk memproduksi listrik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Randi. Selanjutnya ada PLTA Guri. Tak jauh dari DAM Tucurui, Amerika Selatan masih memiliki satu DAM raksasa lagi, yakni DAM Guri, yang terletak di Sungai Caroni, Venezuela. Dari segi panjang, DAM Guri mungkin kalah dengan DAM Tucurui, karena hanya memiliki panjang 7,5 km, tetapi DAM Guri menjulang hingga ketinggian 162 meter. Bisa lihat di gambar. Selanjutnya, ternyata hampir 1/3 dari kebutuhan listrik Venezuela disuplai oleh PLTA di DAM Guri. Sekitar 20 turbin dengan kapasitas maksimal 770 MW mampu menghasilkan total energi listrik hingga 10.200 MW. Selanjutnya ada pembangkit listrik Cirata yang ada di Purwakarta.
PLTA ini mempunyai kapasitas mencapai 1.008 megawatt. Adapun PLTA Cirata memanfaatkan aliran sungai Citarum melalui bendungan. Air yang masuk dan memutar turbin sampai kecepatan 187,5 rpm. Nah, turbin ini terhubung dengan generator yang memproduksi listrik bertegangan 16,5 kV. Listrik ini lalu disalurkan ke main transformer untuk menaikkan tegangan dari 16,5 kV menjadi 500 kV. Selanjutnya, listrik ditransmisikan ke sistem interkoneksi Jawa-Bali. Selanjutnya ada perhitungan daya. Pembangkitan tenaga air adalah suatu perubahan bentuk tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya atau power yang dihasilkan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Nah, rumusnya bisa dilihat ya, PT sama dengan 9,8 titik H titik Q titik NT. Nah, keterangannya PT yaitu tenaga yang dikeluarkan turbin, H itu peninggi jatuh air efektif, Q itu debit air, NT itu efisiensi turbin, 9,8 itu adalah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, daya yang dikeluarkan dari generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi generator dengan daya yang keluar dari turbin dengan rumus berikut. PG sama dengan NG titik PT. Keterangannya, PG itu daya yang dikeluarkan generator. PT itu daya yang dikeluarkan turbin. Dan NG itu efisiensi generator. Nah, dari kelompok kami, inovasinya menggunakan Internet of Things. Nah, menurut kelompok kami, inovasinya di bagian pengukur ketinggian waduk atau bendungan yang biasanya menggunakan cara manual, dilihat berapa ukuran air atau debit air, apakah ketinggian atau kekurangan. Nah, menurut kelompok kami, di bagian waduk atau ketinggian airnya, disarankan menggunakan IoT agar memudahkan dan lebih akurat dalam mengukur ketinggian air di bendungan. Sekian dari kelompok kami. Maaf, ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.